Janganlah kalian suka merusak alam tuh, ya. Sesudah alam ini dalam keadaan baik. Jadi Allah sebenarnya sudah melarang tuh, agar kita tidak melakukan pengerusakan alam semesta nih dengan berbagai metode dan cara tuh. Nah, ini juga menjadi dasar ditegakkannya hukum-hukum di dalam syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bin ni'matil istiqlal min biladinal Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wat tauhida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Yang terhormat para pengurus kelompok kajian atau pengajian Ika Fabiona, yang terhormat pembawa acara Adinda Dr. Andes Khairul Saleh, yang terhormat para senior, para sivitas akademika dan rekan-rekan sejawat Fakultas Ideologi Universitas Nasional yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berbicara di forum pengajian atau kajian ilmu yang diprakarsa oleh rekan-rekan Ika Fabiona yang sangat bergengsi ini. Kepada saya disodorkan atau diberikan catatan untuk berbicara mengenai fikih lingkungan hidup. Dalam kasana Islam, memang fikih lingkungan hidup itu relatif ilmu yang baru. Sama seperti barunya ilmu lingkungan hidup. Kalau kita cek catatan buku-buku atau referensi tentang lingkungan hidup, itu kan baru dipopulerkan di akhir abad 19, sekitar tahun 1860 oleh seorang biolog bangsa Jerman yang bernama Ernest Haeckel. Dia mencoba menyelaraskan antara ilmu ekologi dengan ekosistem yang semakin hari semakin perubahannya semakin menurun. Istilahnya kualitasnya itu semakin kurang menyenangkan. Extremely down. Terus hingga hari ini. Di antaranya berkaitan dengan masalah polusi, masalah perubahan iklim, masalah populasi, masalah pengguluan hutan, kemudian masalah limbah, sampah, masalah pengasaman laut, masalah penipisan ozon, masalah punahnya sumber daya hayati, bahkan terakhir juga berkaitan dengan masalah rekayasa genetik. Jadi semakin menurun kualitas lingkungan hidup kita ini. Dulu pada awal-awal tahun 80-an, saya tinggal di Bandung itu terasa nyaman. Ya. Enak, udaranya segar, sejuk, tuh jalan-jalan kemana-mana terasa angin itu sepoi-sepoi basah. Tuh. Tapi sekarang di rumah aja nih terasa haledang, hanas, selalu, hanas jeung haledang. Ini menandakan memang iklim, cuaca ataupun lingkungan hidup kita semakin hari semakin berkurang. Apa yang disampaikan oleh tadi Saudara Khairul Saleh tentang firman Allah Subhanahu wa taala, mengutip surat Ar-Rum ayat 41, Allah memberitahukan kepada kita tentang pada saatnya nanti dunia ini akan banyak perubahan. Diterangkan Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan
yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Kemudian Allah tutup ayat itu, liudziqahum ba'dalladzi amilu. Itu semua karena perbuatan kalian sendiri dan kalian pasti akan merasakan akibatnya, kecuali engkau akan kembali kepada kebaikan. Imam Hanafi atau Imam Hanafi pernah berkata tentang suatu saat umat Islam itu akan mengalami peristiwa yang sangat jauh dari yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata beliau, la yuslihu ma akhir hadhihi ummah illa ma aslah awalaha. Tidak akan beruntung, tidak akan baik umat di akhir zaman itu kecuali dia kembali melaksanakan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau kita ingin baik tuh dalam berbagai aspek. Jadi bukan hanya aspek perkara lingkungan, tapi juga aspek spiritual. Kembali ke masalah kerusakan lingkungan. Nah, apakah kemudian manusia atau di Indonesia khususnya lepas tangan tentang masalah kerusakan lingkungan hidup ini? Tidak. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat itu sejak tahun 82 itu telah membuat undang-undang. Ada tahun 82 itu undang-undang nomor 4 ya, tahun 82 tentang lingkungan hidup. Kemudian dirubah lagi menjadi undang-undang nomor 23 tahun 97 ya. Masih tentang lingkungan hidup. Sekarang dirubah lagi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ada banyak undang-undang. Bahkan saya catat itu lebih dari 10 ya. Baik berkaitan dengan hutan, lingkungan infrastruktur tanah dan air ya. Terakhir ini di Dewan sedang dirancang tentang RUU tentang konservasi sumber daya hayati, keanekaragaman hayati. Ini sebagai pengganti Undang-Undang nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem. Dia sekarang sedang dibuatkan. Jadi ada banyak undang-undang sebetulnya. Bahkan ada peraturan pemerintah. Itu saja ada sekitar 20 tuh peraturan pemerintah. Ada lagi peraturan presiden. Ada lagi keputusan presiden. Ada lagi impres. Itu banyak. Bahkan ada peraturan menteri. Ada keputusan menteri. Ditambah lagi, masih belum kurang, tambah lagi dengan peraturan sekjen atau dirjen. Tambah lagi keputusan sekjen atau dirjen. Artinya begitu banyak, Pak. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu. Tapi kenapa sekalipun begitu banyak undang-undang dan peraturan yang membimbing bangsa Indonesia ini agar menjadi baik lingkungannya itu, tapi nampaknya belum cukup itu. Kita saksikan saja. Setiap tahun itu rata-rata sekitar 1,5 juta hektar hutan tuh dikonversi menjadi kebun sawit itu. Cilakanya kalau ditanami kebun sawit itu tanaman ini tidak bisa tumbuh ya, alias mati itu. Nah, sekarang satu perusahaan konsesi hutan saja bisa mengambil atau mendapatkan jatah tanah itu jutaan hektar. Sebut saja misalnya PT Kayu Lapis Indonesia, dia mendapatkan konsesi hutan itu 3,5 juta hektar. Terus lagi Jayanti Group, Pak Buran Urai itu, dia hampir 3 juta hektar tuh, banyak. Belum lagi Barito Pasif Timbar, ya, Bob Hasan dan teman kawan-kawannya, banyak. Jadi betapa hutan kita semakin habis. Lah, ini semua tidak cukup bisa memberikan bimbingan kepada orang-orang yang memang punya hasrat mengeksploitasi tanah bumi di Nusantara ini. Padahal kalau itu bisa dilaksanakan saja nih, kalau undang-undang itu tertib bisa dipraktekkan seluruh masyarakat, maka Indonesia ini akan baik ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Tantawi, seorang ulama Mesir itu. Apa kata dia?
Nusantara ini merupakan secuil taman yang ada di surga. Allah berikan karunia kepada umat Islam Indonesia ini berupa secuil surga yang diberikan di muka nih. Nusantara nih, saking indah dan nyamannya tuh. Di dalam surat An-Nahl ayat 112 tuh. Nanti bisa dibaca tuh. Allah berfirman, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mu'minatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an ummillah fa'adzaqallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Jadi Allah ini telah mengumpamakan bumi Nusantara sebagai sebuah tempat yang nyaman, yang nikmat, yang enak tuh. Rizkinya bagi penduduk Nusantara ini Allah turunkan tuh, ya, dari langit, dari bumi. Allah berikan secara terus menerus. Rogadam min kulli makan itu maknanya secara terus menerus dari setiap penjuru Allah berikan kepada kita nih Pak. Tapi tadi karena banyak di antara kita ini fakafarat bian ummillah, banyak yang kufur akan nikmat Allah itu, ya. Sehingga kemudian Allah berikan timpakan nih, fazaqallahu libasal ju' wal khauf. Allah sematkan kepada penduduk negeri ini berupa pakaian pakaian kesulitan paceklik, kesulitan pangan tuh, ya. Kita kesulitan pangan Pak. Sampai hari ini masih impor berjuta-juta ton tuh impor tuh, ya. Dan khauf, dan ada rasa ketidaknyamanan baik sebagai tinggal pribadi, keluarga, sebagai masyarakat, bahkan sebagai berbangsa pun kadang-kadang kita tidak merasa aman tuh, ya. Ini semua adalah karena perbuatan kita. Lah karena undang-undang, ya, ternyata tidak dihormati. Ada semacam kelemahan di dalam law enforcement kita nih Pak. Undang-undangnya bagus, tapi penegakan hukum terhadap para pelanggar itu yang sekarang ini nampak sangat lemah. Kalau tidak dikatakan relatif tidak dijalankan tuh. Ya, tentang Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan itu, ya, banyak orang yang melanggar. Kemarin kita baru dengar tuh kasusnya, bagaimana orang bisa berkoalisi mengekspor benur tuh, ya, benih udang tuh, coba. Sampai setingkat menteri bisa terlibat begitu kan bukan main. Artinya kepatuhan terhadap undang-undang itu relatif minim, dan penegakan hukum pun juga sama, ya. Nah, ini semua menjadi keprihatinan kita selaku anak bangsa. Lah, bagaimana kemudian Islam memandang perubahan di dalam lingkungan hidup ini? Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya riwayat oleh Ibnu Hibban, kata beliau gini, fa innahu la ya'ti 'alaikum yaumun aw zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu hatta tulqu aidikum. Ini kata Rasulullah SAW, suatu saat nanti zaman ini akan terus semakin menurun kualitasnya, ya. Termasuk alam. Alam ini semakin hari bukan semakin baik, akan semakin menurun, ya. Kata beliau, kata Rasulullah SAW, ya. Jadi zaman alam semesta ini akan terus semakin menurun, berkurang kualitasnya sampai umat itu menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sudah diberikan sinyalemen oleh Rasulullah SAW. Sehingga kemudian Allah terangkan di dalam surat Al-A'raf ayat 56, maksud saya. Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalian, janganlah kalian suka merusak alam tuh, ya. Sesudah alam ini dalam keadaan baik. Jadi Allah sebenarnya sudah melarang tuh, agar kita tidak melakukan pengerusakan alam semesta nih dengan berbagai metode dan cara tuh. Nah, ini juga menjadi dasar
ditegakkannya hukum-hukum di dalam syariat Islam. Ilmu fikih, ya, ilmu fikih ini juga sebetulnya di zaman Nabi belum ada hukum fikih. Hukum fikih ini baru muncul di abad kedua Hijriah, ya. Tuh, seperti tulisan Imam Asy-Syafi'i, kata beliau, ilmu fikih itu adalah al-ilmu alladhi yatabayyan al-ahkam asy-syar'iyyati allati tata'allaq bi af'alil mutakallifin. Jadi ilmu fikih adalah ilmu yang memberikan penjelasan tentang hukum-hukum syariat, ya, atas perbuatan seseorang atau hamba yang sudah baligh. Jadi ilmu fikih ini adalah ilmu yang mengatur tentang tata cara beribadah, tata cara bermuamalah, tata cara bermunakahat, tata cara berjinayah itu, tapi diberikan kepada orang-orang yang sudah baligh. Ilmu fikih. Jadi yang mengatur syariat. Sedangkan syariat itu merupakan ketentuan atau hukum-hukum yang Allah berikan kepada hambanya. Kembali. Nah, dulu setiap kali perkara-perkara yang baru tuh ya, perkara-perkara yang kontemporer, perkara-perkara yang modern, ya, itu dimasukkan ke dalam fikih tersendiri. Fikih itu kan ada sebetulnya ada 4 yang populer: fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih jinayah. Ya. Kemudian Abdul Wahab menambahkan tentang fikih muamalah ini dibagi lagi menjadi 3. Satu tentang asyahsiyah, kemudian tentang qadiyah, dan tentang siasah. Ya. Tapi secara umum adalah fikih itu cuma 4 saja. Apa tadi? Yang mengatur ibadah, yang mengatur tata cara bermasyarakat, muamalah itu, kemudian tentang munakahat, tentang berkeluarga, dan tentang jinayah, tentang hukum, peradilan. Nah, dulu sebelum ada perkembangan modern ini, setiap yang baru tentang fikih itu dimasukkan ke dalam fikul waqi namanya itu. Siapa menggagasnya? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi semua perkara-perkara yang baru yang tidak ada di zaman Nabi dimasukkan ke dalam fikul waqi. Apa misalnya? Demokrasi, pemilu, tuh, bank. Kan di zaman Nabi nggak ada. Semua dimasukkan ke dalam fikul waqi. Termasuk masalah lingkungan hidup nih. Dulu dimasukkan ke dalam fikul waqi. Ya. Baru setelah Al-Imam Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia menulis sebuah buku namanya Ri'ayatul Bi'ah fi Syariatil Islamiyah. Jadi pengelolaan lingkungan hidup dalam hukum Islam. Tuh, maknanya seperti itu. Baru kemudian orang berusaha menyelaraskan antara Islam dan lingkungan hidup. Nah, sampai hari ini belum ada kodifikasi tentang fikih lingkungan hidup, atau dalam istilahnya fikul bi'ah, karena mengambil buku Yusuf Al-Qaradawi Ri'ayatul Bi'ah, maka dikaitkanlah dengan fikul bi'ah. Lah, itu belum ada kodifikasinya, ya. Lah, tetapi apa yang diterangkan oleh Allah dalam Quran dan hadis itu secara tersirat banyak memuat nilai-nilai atau aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Contoh misalnya, saya kasih contoh saja. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, jadi Sahih Bukhari Muslim. Kata beliau, anna Rasulullah SAW idza arada ayyudhiya ishtara kabshaini adimaini saminaini akranaini amlahaini maujuaini. Kata Siti Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW
apabila ingin berkurban. Ibadah kurban ini ibadah yang menggunakan hewan sembelihan tuh, ya. Ada 4 yang namanya kurban ini. 1 ibadah kurban Idul Adha tuh, ya. 2 akikah. Yang ketiga atirah. Yang 4 farah. Sama tuh. Atirah ini di bulan Rajab dilakukannya kurban tuh. Yang farah ini biasanya orang sudah punya hewan 100 ekor, maka hewan yang pertama itu dikorbankan. Itu namanya farah. Semuanya syariat Islam. Kalau dipraktekkan nih Pak, ya, kata Siti Aisyah, Rasulullah SAW akan membeli 2 domba yang besar, ya, yang gemuk, yang dagingnya tebal, yang bertanduk. Maknanya hewan yang dikorbankan oleh Rasulullah SAW itu haruslah yang jantan, tidak boleh yang betina. Kalau ini dipraktekkan, ya, maka tentu saja yang betina itu akan terlindungi. Coba kalau tidak diterangkan dalam hadis ini harus yang jantan, bagaimana kemudian domba, kerbau, sapi, onta itu bisa beregenerasi? Kalau orang boleh berkurban dengan yang betina, ya, maka habislah, tidak akan bisa berketurunan. Maknanya Islam, syariat Islam, hukum Islam melalui Rasulullah SAW memberikan bimbingan agar sumber daya hayat ini atau keanekaragaman jenis ini bisa berlangsung terus hidup tuh. Belum lagi yang orang pergi haji tuh. Orang pergi haji itu dilarang kita memetik tanaman tuh. Nggak boleh. Ya. Tidak boleh memetik tanaman. Bahkan dalam keadaan perang pun yang tingkat kebutuhan akan makanan, akan hewan, ya, tanaman tuh tidak boleh memetik atau merusak tanaman yang bisa digunakan untuk makan pokok. Dilarang tuh. Padahal tingkat kebutuhannya sangat tinggi. Itu dilarang. Kenapa? Karena mementingkan konservasi itu. Dulu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Gara-gara apa? Gara-gara memetik tanaman tuh. Coba. Gara-gara memetik tanaman aja seorang nabi dikeluarkan dari surga. Bagaimana dengan kita? Yang baru merasa jadi pejabat, ya, baru jadi pengusaha, itu main babat aja hutan Kalimantan itu. Tahun lalu itu ada 1,5 juta hektar habis tuh di Kalimantan itu. Dibakar. Coba kita bayangkan. Membabat hutan, membereskan hutan cuma dengan petikan korek api itu, ya, sejenak habis tuh jutaan hektar, ya. Tapi untuk menanamnya, mengembalikan kembali hutan tuh, perlu waktu ribuan tahun tuh, ya. Jadi kalau misalnya setiap orang boleh melakukan pengerusakan alam, untuk mengembalikannya itu yang berat. Dan itu menjadi tanggung jawab kaum muslimin. Karena Nusantara ini mayoritas adalah orang Islam. Saya kutip lagi sebuah hadis nih. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, "Uzibatim ra'atun fi hiratin sajanatha hatta matat fadakhalatin nar la hiya at'amatha fasaqamatha idh habasatha wa la hiya tarakatha akala min hasyishil ard." Ini menjadi peringatan buat kita. Kata Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Karena dia tidak bisa merawat kucing itu. Kucing itu disimpan di dalam kandang, ya, tapi tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Dan dia juga tidak mau melepaskan kucing itu untuk bisa mencari makan di luar tuh. Lah,
orang semacam ini, kata Rasulullah SAW, diancam dengan siksaan. Bahkan fadakhalatin-nar, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu gara-gara membiarkan kucing, tidak memberi makan kucing, tidak merawat kucing. Bagaimana kalau yang dijadikan hewan itu bukan kucing? Misalnya orang hutan tidak diberi makan, harimau tidak diberi makan, gajah tidak diberi makan, bukan tidak diberi makan disodorkan, tapi tempat dia mencari makan itu dibabat habis. Kalau karena kucing saja Allah ancam dengan neraka, bagaimana kalau orang atau korporasi yang menyebabkan orang hutan itu mati, yang menyebabkan harimau itu mati, yang menyebabkan gajah itu mati? Berapa banyak hewan-hewan yang dilindungi itu sekarang justru merana, ya. Untung saja ada LSM yang peduli itu, ya, NGO yang mengurusin tuh hewan-hewan yang dilindungi itu, ada satu konservasi atas biaya sendiri. Coba bayangkan, sangat disayangkan Pak, teman-teman kita yang lain ini, para pengusaha tidak memikirkan itu. Sekalipun ada mungkin kontribusinya, tapi sangat tidak berarti. Karena yang menjadi sumber makan mereka itu adalah alamnya itu. Sementara alamnya itu justru yang dirusak. Saya kutip lagi satu hadis nih, ya. Oke, ini sebagai bagian akhir nih, ya. Kata Anas bin Malik, ya, Rasul pernah berkata, masalus shalawatil khams kama sali naharin jarin, ya, ghamrin ala babi ahadikuma igtasala kulla yaumin khamsa maratin. Ketahuilah bahwa sholat 5 waktu itu, ya, permisalan sholat 5 waktu itu seperti seseorang yang memiliki rumah, di depan pintunya itu ada sebuah sungai yang mengalir, ya, yang bersih, yang bagus airnya tuh, dan dia setiap hari itu mandi 5 kali. Kira-kira apakah dia memiliki kotoran pada tubuhnya? Tidak mungkin, karena dia setiap hari 5 kali itu mandi, berwudu maksudnya itu. Wudu ini kan kalau kita praktikkan sunnah yang sebenarnya, dia harus kumur-kumur. Dia pertama cuci tangan. Jadi istilah cuci tangan ini bukan baru sekarang. Di zaman Nabi sudah diperintahkan untuk cuci tangan 5 kali sehari itu. Ya. Berkumur-kumur. Ya. Madbadah ini berkumur-kumur harus bersih. Ya. 5 kali juga tuh. Bahkan kalau kali 3 kali jadi berapa? 15 kali tuh. Kemudian istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung. Bahkan diserahkan sampai terasa sakit itu untuk membersihkan segala macam virus yang ada di lubang hidung itu. Belum cuci wajah, cuci tangan, cuci kaki, terus itu semua membimbing kita agar kita menjadi hamba Allah yang sehat. Nah, kontribusi Islam terhadap umat Islam nih, ya, besar sekali jika mereka mempraktekkan apa yang menjadi syariat Islam yang diatur dalam fikih ibadah tuh. Jadi kembali lagi, fikih lingkungan hidup adalah fikih yang mengajarkan kita bagaimana kita bisa merawat diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau itu semua dipraktikkan, ya, apa yang menjadi sinyalemen Imam At-Tantawi itu, ya, benar. Nusantara ini merupakan surga yang Allah berikan kepada umat Islam Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah sekedar wawasan mengenai isu lingkungan hidup, dan Islam juga telah menjawab perkara-perkara atau fenomena yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Fattaqullaha mastata'tum.
walafu minkum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.